أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wa ashkuruhu ala taufiqi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kita bisa mendatangi majelis ilmu yang mana dengan mendatangi majelis ilmu ini semakin kita memperdalam tentang agama kita. Kita sedang membahas tentang sebuah kitab. Kita berusaha untuk mendalami tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengumpulkan 42 hadis dari sekian, dari jutaan hadis, bahkan mungkin ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan hadis. Dari sekian banyak hadis dipilih 42 hadis yang mana seluruhnya itu mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama, hadis ini mempunyai sifat jawami'ul kalim. Kalimatnya ringkas, tapi maknanya dalam. Sifat yang kedua, itu madarul Islam. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan ini tentang poros agama Islam. Sehingga dengan kita mengetahui atau menguasai 42 hadis ini, seakan-akan kita mengetahui Islam secara global. Makanya hadis ini termasuk penting bagi penuntut ilmu. Syukur-syukur bisa dihafalkan. Kita menginjak pada hadis yang ke-13, yaitu menyukai untuk saudaranya kebaikan yang ia sukai untuk dirinya. Hadis ini an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini adalah seorang Madinah, seorang dari penduduk Madinah. Dia orang Ansor, yang mana bapaknya Anas ini meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian ibunya, yaitu Ummu Sulaim, itu menikah lagi dengan Abu Thalhah. Ya, Ummu Sulaim ini sangat ingin berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya beliau mengirimkan Anas bin Malik, anaknya, untuk membantu kebutuhan sehari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik ini menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau mengatakan di dalam hadisnya, khadamtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asra sinin. Aku melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Jadi mendampingi Rasulullah dimanapun beliau berada, melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Wa ma kullu amri kama yuhibbu sahibi ayyakun. Tidak semua pekerjaan itu berjalan sesuai dengan keinginan Nabi. Ya namanya anak-anak, ya begitu itu. Tapi yang keajaibannya, yang menjadikan kita ajaib, selama itu Anas tidak selalu menjalankan perintah Nabi secara benar-benar. Tapi maqalali fiha uf. Rasulullah tidak pernah mengatakan dengan kalimat uf, dasar kamu mosok ngene ra iso, enggak pernah.
Wala qala li lima fa'alta hadza. Kalau misalnya Anas melakukan kesalahan, tidak pernah sekalipun selama 10 tahun ini Rasulullah menegur. Ngapain kamu seperti ini? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Selama 10 tahun. Tidak pernah Nabi mencela Anas bin Malik. Kira-kira zaman sekarang ini ada nggak orang seperti ini? Ini kita ngaji tentang bagaimana keajaiban akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya pelayan, kerjanya kadang-kadang nggak becus, tidak sekalipun kalau dia melakukan kesalahan, ngopo kowe ngene iki? Kenapa kamu seperti ini? Tidak pernah. Kalau disuruh nggak dikerjakan, tidak pernah Nabi mengatakan wa alla fa'alta hadza. Kenapa kamu nggak kamu kerjakan piye to? Kamu tuh jane becus kerja apa enggak sih? Kita di dunia yang sekarang ini, dunia yang kita tinggali saat ini, hampir bisa dikatakan tidak mungkin kita menjumpai orang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru interaksi sebentar aja di pasar gitu misalnya, bose ngamuk-ngamuk itu bahasanya apa namanya kasar ya. Kita bisa tahu bagaimana hubungan antara majikan dengan bawahan seperti apa. Nah, ini selama 10 tahun Anas bin Malik melayani Nabi, tidak pernah Nabi mengatakan, kok kamu nggak mengerjakan ini? Ngapain kamu kerjaan seperti ini? Tidak pernah sama sekali, masya Allah. Ini keajaiban akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah kita seperti itu? Ini yang menceritakan Anas bin Malik. Beliau mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Makanya karena seringnya interaksi antara Anas bin Malik dengan Rasulullah, maka Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Termasuk beliau peringkat ketiga, yaitu beliau meriwayatkan sekitar 2.200-an hadis yang beliau riwayatkan. Peringkat satunya Abu Hurairah. Nah, Anas bin Malik termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena seringnya beliau berinteraksi dengan Nabi. Beliau adalah pelayannya Nabi. Termasuk salah satunya hadis ini. Anas bin Malik bercerita, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya seperti halnya kebaikan itu menimpa bagi dirinya. Ini apa namanya? Hadis yang bisa dikatakan kalau para ulama mengatakan hadis ini namanya hadis anti hasad. Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya tidak beriman orang yang tidak bisa menghadirkan perasaan dia senang kalau saudaranya mendapatkan kebaikan seperti halnya dia mendapatkan kebaikan itu. Jadi kalau paham ya maksudnya ya? Jadi ada beberapa orang yang salah memaknai hadis ini. Hadis ini banyak dimaknai salah, yaitu mengatakan bahwa tidak beriman jika seseorang tidak bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini tidak makna yang keliru, karena tidak mungkin seseorang itu mencintai orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah tidak beriman jika seseorang itu sampai seseorang itu menyukai kebaikan itu menimpa saudaranya seperti halnya kebaikan itu menimpa dirinya. Kalau dia senang dapat kebaikan, dia juga senang kalau saudaranya dapat kebaikan. Hadis ini termasuk hadis anti hasad, sehingga dengan hadis ini diharapkan kaum muslimin bisa bersatu. Dia bisa sharing perasaan. Kalau dia senang, misalnya dia senang mendapatkan perlakuan baik, itu ya dia senang jika saudaranya juga mendapatkan kebaikan semisalnya. Ini mustahil bisa dihadirkan perasaan ini kalau orang itu hatinya nggak bersih. Makanya kalau orang hasad, orang itu punya semangat untuk merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, nggak akan mungkin bisa mengamalkan hadis ini. Makanya hadis ini dikatakan hadis anti hasad. Lah, apakah berarti kalau ini Nabi Rasulullah SAW mengawali hadis ini dengan la yu'minu, seseorang
tidak dikatakan beriman jika dia tidak bisa menghadirkan perasaan dia menyukai kebaikan yang menimpa saudaranya sebagaimana menyukai kebaikan itu menimpa pada dirinya. Jadi dikatakan tidak beriman lah. Apakah ketika ada orang yang nggak seneng kalau saudaranya dapat kebaikan ini termasuk tidak iman, ini apakah artinya kafir? Bukan seperti itu. Ini yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Berarti hadis ini maknanya adalah jika tidak sempurna iman seseorang, jika seseorang sampai dia senang saudaranya dapat kebaikan seperti hanya kebaikan menimpa pada dirinya. Jadi kalau dia nggak senang saudaranya dapat kebaikan, dia maunya yang dapat kebaikan dia tok, saudaranya enggak. Ya itu berarti dia imannya tidak sempurna, imannya bermasalah. Ini ada sebuah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama ketika ada sebuah penafian gitu. Jadi yang dinafikan di dalam syariat entah itu iman, entah itu Islam, entah itu sholat, itu berarti ada sebuah kewajiban atau rukun yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Ini contoh penerapan dalam hadis lain misalnya. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Berarti kan orang yang tidak amanah itu bisa dikatakan imannya tidak sempurna atau imannya bermasalah. Berarti bisa dikatakan orang amanah ini hukumnya wajib. Jika kewajiban ini tidak dihadirkan, dia tidak amanah, berarti imannya bermasalah. Berarti kan ada lafadz di depan, la iman tidak ada iman, la islama tidak ada Islam misalnya, la sholata tidak ada sholat itu maujud misalnya. Berarti kan ada kewajiban atau rukun yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Orang yang tidak amanah berarti dia keimanannya bermasalah. Berarti kan hukum mendatangkan amanat itu hukumnya wajib. Kalau amanah tidak didatangkan berarti dia imannya bermasalah. Atau sabda Rasulullah SAW dalam hadis lain, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Gila, waman ya Rasulullah. Demi Allah orang ini enggak beriman, orang ini enggak beriman, orang ini enggak beriman. Ditanya, siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahum. Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Orang ini enggak beriman loh. Nabi mengatakan orang ini imannya bermasalah ketika tetangganya mendapatkan perlakuan buruk darinya. Tetangganya tidak aman dari keburukannya. Berarti orang ini imannya bermasalah. Atau dengan kata lain, hukum menjaga tetangganya biar merasa aman itu. Menjaga keamanan tetangganya adalah hukumnya wajib. Kalau dia tidak bisa menghadirkan seperti itu, tetangganya nggak aman dari gangguan lisannya, gangguan tangannya, kehormatannya dilecehkan atau dan lain sebagainya, berarti imannya bermasalah. Bukan kok berarti kafir ya. Orang ini nggak beriman, berarti imannya bermasalah. Berarti orang iman yang sejati, orang iman yang hakiki bagaimana? Orang iman yang sejati adalah orang yang tetangganya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Paham ya? Berarti penafian la imannya tidak iman ini adalah berarti ada kewajiban yang tidak dipenuhi. Contoh lagi misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Orang yang zina ketika dia berzina dia tidak beriman. Berarti dia tidak beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang sedang minum khamr, minum arak, minum minuman keras, berarti orang ini tidak beriman. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, maka ketika mencuri dia tidak beriman. Yang dinafikan apa ini? Imannya. Maksudnya kalau orang yang zina, orang yang minum khamr, orang yang mencuri ini kalau dikatakan tidak beriman, apakah berarti dia kafir? Bukan. Maksudnya ketika orang ini melakukan zina, orang ini minum khamr, orang ini sedang
mencuri, maka imannya sedang bermasalah. Karena orang iman pasti dia nggak akan, orang iman yang sejati dia akan meninggalkan zina, dia akan meninggalkan minum khamr, dan dia akan meninggalkan mencuri. Berarti hukumnya wajib meninggalkan zina, meninggalkan minum arak, minum minuman keras, kemudian tidak mencuri, hukumnya wajib. Kalau dilanggar berarti imannya bermasalah. Paham ya ini ya? Ada lafaz la imana seperti itu. Contoh misalnya, tidak seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang sangat keras dalam masalah ini ketika mendapati hadis-hadis seperti ini mengatakan la iman berarti orang yang zina dia tidak beriman, hukumnya kafir. Bukan seperti itu. Kita nggak seperti itu. Kalau ahli sunnah berarti imannya dia bermasalah, dia imannya sedang sakit. Berarti ada tetap dia dikatakan beriman, cuman imannya sedang bermasalah. Dia bisa bertobat dengan setelah itu kalau memang Allah memberikan hidayah. Kemudian juga contoh misalnya yang dinafikan sholatnya, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihadirkan. Apa maksudnya? Apakah sholatnya nggak sah ketika sudah dia kondisi lapar, kemudian makanan dihidangkan, kemudian masjid azan. Dia tahu-tahu ke masjid makannya meninggalkan makanannya. Apakah berarti la sholata ini di sini tidak ada sholat, ini maksudnya sholatnya nggak sah? Bukan. Maksudnya sholatnya bermasalah ketika dia benar-benar kondisi lapar, kondisinya sangat lapar, dan makanan sudah dihadirkan di depannya. Yang wajib apa? Makan dulu, baru mendatangi sholat. Ini kalau betul-betul kondisinya lapar loh ya, lapar, sangat lapar, sehingga ketika dia kondisi lapar seperti itu, dia datang ke masjid sholatnya nggak khusyuk, nah, berarti dia meninggalkan yang wajib apa toh? Sholat itu yang wajib bagaimana? Dia harus khusyuk. Kalau dia sampai nggak khusyuk goro-goro makanan itu tadi, berarti sholatnya juga bermasalah. Sama orang yang ngempet wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dia ngempet kencing atau berak sebelum sholat. Mana yang harus dilakukan? Yang wajib bagaimana? Ya buang hajat dulu, setelah itu baru dia sholat. Coba kalau seorang itu sholat dalam keadaan sangat dia ngempet dengan sangat gitu. Buang hajat entah itu kencing atau berak, dia pasti akan bermasalah sholatnya. Berarti la sholata di sini sholatnya bermasalah. Berarti kan ketika ada lafaz-lafaz seperti la imana, tidak ada iman, tidak ada sholat, tidak ada Islam, la islama illa bijamaah, tidak dikatakan Islam kecuali dia bersatu. Ketika dia tercerai berai, apakah dia tidak Islam? Bukan seperti itu. Berarti yang dinafikan adalah ada kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan. Berarti kembali lagi pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti halnya kebaikan itu untuk dirinya. Berarti perasaan itu harus hadir. Wajib kita bisa menghadirkan perasaan kita senang kalau saudaranya dapat kebaikan seperti kebaikan itu menimpa kita. Itu wajib hukumnya. Kalau sampai kita nggak bisa menghadirkan perasaan itu, iman kita bermasalah. Karena ini lafadznya la imana, tidak beriman orang sampai dia mempunyai perasaan senang kalau saudaranya dapat kebaikan seperti halnya kebaikan itu menimpa pada kita. Berarti kalau kita nggak bisa menghadirkan perasaan itu, iman kita bermasalah. Makanya hadis ini termasuk hadis anti hasad. Kalau punya perasaan seperti Masya Allah, luar biasa. Kita bisa betapa indahnya Islam ini ketika bisa mengamalkan, semua kaum muslimin bisa mengamalkan hadis ini. Dia senang kalau dia dapat kebaikan misalnya. Dia senang bisa sedekah, dia pengen saudaranya juga bisa sedekah. Dia punya kehidupan yang indah misalnya. Dia juga senang kalau saudaranya mendapatkan keindahan-keindahan, sehingga tidak ada hasad di antara kaum muslimin. Betapa indahnya kalau semua bisa mengamalkan hadis ini. Tapi bagaimana kenyataan yang ada sekarang? Apakah bisa seperti itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Ada saudaranya punya sukses sedikit, omongannya lah paling minggu tuyul.
ini paling seperti ini, paling seperti itu omongan-omongan seperti ini berarti imannya dia bermasalah. Karena menghadirkan perasaan senang, dia senang saudaranya dapat kebaikan seperti halnya kebaikan itu menimpa kita, itu hukumnya wajib. Kalau kita nggak bisa menghadirkan perasaan itu, berarti iman kita bermasalah. Masya Allah. Karena umumnya orang itu senang jika dia tuh tampil beda. Kalau dia sukses, saudaranya orang lain di sekitarnya nggak sukses. Kalau dia kaya, orang lain di sekitarnya nggak kaya. Itu ya banyak orang seperti itu ya. Kita sebagai kaum muslimin yang bisa mengamalkan hadis ini jangan sampai seperti itu. Kita berusaha bagaimana kalau misalnya kita sukses, saudara kita juga bisa sukses. Ini kita senang, tidak hasad, tidak dengki, tidak yang macam-macam. Ini yang kita harapkan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada." Surga itu Allah berikan kepada orang-orang yang menghendaki dirinya itu tidak uluwan, tidak merasa tinggi, tidak sombong di hadapan orang lain dan dia tidak berbuat kerusakan. Makanya surga pantas bagi orang-orang yang seperti itu. Makanya kita berusaha mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya. Tapi ini susah. Saya katakan praktek seperti ini teorinya gampang tapi prakteknya susah. Perlu latihan, saudara. Perlu latihan. Makanya kita berusaha. Makanya kita lihat implementasi dari hadis ini. Bagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin ya. Kita lihat. Ini berarti kan sekarang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kan tadi kita udah tahu rambu-rambunya. Kita harus bisa menghadirkan perasaan senang jika saudara kita dapat kebaikan, seperti halnya kebaikan itu menimpa pada diri kita. Kalau kita senang dapat kebaikan, kita juga senang kalau saudara kita dapat kebaikan. Nah, bagaimana sikap kita? Kan kita tuh lihat di sekitar kita mesti ada orang yang di bawah kita, ada orang yang sederajat dengan kita, ada orang yang di atas kita. Gini betul. Entah itu perkara dunia, entah itu perkara akhirat. Pasti ada seperti itu. Ada orang yang di atas kita, ada orang yang sederajat dengan kita, dan juga ada orang yang di bawah kita. Sikap kita, kalau ini menyangkut masalah agama, kita lihat bagaimana sikap kita mensikapi orang-orang yang secara agama itu berada di bawah kita. Menghadirkan hadis ini gimana? Kita senang jika saudara-saudara kita yang agamanya di bawah kita senang jika mereka juga mendapatkan kebaikan seperti halnya kita. Kita punya hafalan 5 juz misalnya. Seandainya kita senang jika saudara kita juga punya hafalan yang banyak, tapi ternyata hafalannya di bawah kita, ya kita berusaha merangkul, mengajak, berusaha amar ma'ruf dengan baik, dengan perasaan, menghadirkan perasaan pengen saudara kita dapat kebaikan, bukan diolok-olok. Gini ngoten. Stupek maca Iqra ra iso. Sing bener belajar itu. Kan seperti itu. Itu namanya ngolok-olok. Kira-kira orang dikatakan seperti itu kira dia jadi motivasi apa dia mangkal sama kita? Pasti mangkal. Nah, kalau kita bisa menghadirkan pengen merangkul, kita dapat misalnya kita bisa mengetahui akidah yang benar. Saudara kita ternyata mempunyai akidah-akidah yang keliru, kesesatan misalnya dia percaya dengan hal-hal yang percaya dengan dukun, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan seperti itu yang arahnya ke kesyirikan, kita bagaimana kita rangkul, kita dakwai pelan-pelan, bagaimana kita pengen saudara kita juga sadar, bukan diolok-olok. Nah, ini yang kebanyakan salahnya di sini, dakwah cara memberitahu dengan mengolok-olok, sehingga tujuannya kita pengen saudara kita dapat kebaikan itu nggak tercapai. Kita jangan seperti itu. Kalau memang di bawah kita ya kita pengen, misalnya dia bacaannya masih jelek ya diajari kalau memang, atau diajak ngaji, ayo ngaji biar. Nah, ini kita menghadirkan perasaan itu harus bisa. Bukan dilecehkan, bukan digibahin, bukan direndahkan, bukan. Tapi kita senang jika saudara kita mendapatkan kebaikan seperti halnya kita. Sehingga kita sama sekali tidak sombong. Kita tidak sombong ketika melihat saudara kita agamanya di bawah kita.
Kalau dia sederajat, agamanya sama-sama, misalnya podo-podo hafal sak juz, podo-podo bacaannya ya sama, ya jangan iri, jangan hasad. Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi saudara kita yang agamanya jauh di atas kita? Ini yang benar, cara mensikapinya yaitu kita menghadirkan rasa ghibthah. Ghibthah itu apa ya? Hasad yang diperbolehkan. Kita merasa ingin sama. Itu namanya ghibthah. Kita punya perasaan, seandainya saya bisa seperti itu, dia berusaha untuk sama. Seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad. Hasad itu hukum asalnya hasad, iri, pengen sama dengan saudaranya. Itu tidak boleh kecuali untuk dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama kita iri, yang boleh kita iriin. Kalau kita melihat orang yang di situ Allah berikan dia mahir dari dalam membaca Al-Qur'an. Dia mahir kalau yang namanya ahlul Qur'an itu dia mahir ya hafal Qur'an, dia mengamalkan Quran sehingga kita bisa mengatakan dia itu seperti Al-Quran berjalan. Kehidupan sehari-harinya dia menerapkan Al-Quran. Kalau kita lihat orang seperti itu, dia baca Quran siang malam, sibuk dengan Al-Quran, kita iri dengan orang seperti itu nggak apa-apa. Itu namanya ghibthah. Yang kedua, warajulin atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar. Orang yang dikasih harta yang banyak, dia menginfakkan hartanya itu siang dan malam untuk urusan akhirat. Ada jalan-jalan kebaikan, semua jalan-jalan kebaikan dia lalui. Orang seperti ini, dia punya harta banyak, infaknya banyak, sedekahnya banyak, santunannya banyak, anak asuhnya banyak misalnya. Dia juga bikin pondok pesantren, dia punya yayasan yang lain-lainnya. Orang seperti ini kalau kita pengen iri, pengen seperti itu nggak apa-apa. Jadi ketika kita lihat saudara kita itu di atas kita agamanya, kita iri, pengen sama, itu nggak apa-apa. Itu termasuk ghibthah. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda. Beliau Nabi menggambarkan di dunia ini ada 4 macam. Innamad dunya bi arba'ati nafarin. Dunia ini isinya 4 model. Ada 4 model. Abdin razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Jadi ada seseorang yang Allah berikan ilmu, diberikan juga harta. Orangnya kaya, adalah dia senang sedekah dan dia jariahnya banyak. Dia banyak bangun masjid, banyak sedekah-sedekahnya juga banyak. Kemudian fahada dia bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang tinggi, kemudian dengan hartanya, dengan ilmunya dia bersilaturahim. Kemudian dia mendatangkan hak-hak Allah yang harus didatangkan. Dia bertauhid, kemudian takut hanya kepada Allah, kemudian dia tawakal hanya kepada Allah. Dia seperti itu. Fahada bi afdhalil manazil. Orang seperti ini kedudukannya paling mulia. Jadi ada 4 model yang paling top, itu orang seperti ini. Allah kasih harta, juga kasih ilmu, sehingga dengan ilmunya itu hartanya bisa berkah. Model yang kedua, wa abdin razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang yang dikasih ilmu tapi Allah mengkodar dia enggak begitu kaya. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ya kaya, ya ilmunya banyak, sehingga dengan ilmu itu hartanya berkah. Yang kedua ini dia punya ilmu tapi enggak begitu punya harta. Wa huwa shadiqun niyah yaqul law anna limalan la amiltu bi amali fulan. Seandainya dia enggak punya harta, tapi dia berniat di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Kalau saya punya harta, saya pengen beramal seperti halnya si fulan tadi, si A tadi. Dia dengan
dengan niat yang benar. Ini saya nggak punya harta nih, tapi umpama saya punya harta, saya akan beramal seperti dia. Makanya Nabi mengatakan bahwa biniyatihi fa ajruhu sawa. Orang yang kedua ini dengan niatnya pahalanya sama dengan yang pertama. Ini namanya perasaan ghibthah seperti ini. Masya Allah. Kalau kita lihat agama seseorang itu lebih tinggi dari kita hadirkan perasaan pengen seperti orang itu. Ini yang luar biasa. Bisa nggak kira-kira? Tapi disertai dengan niat yang benar. Aku pengen iso apal Quran koyo masih itu. Tapi ra tau maca Quran yo ra iso, ra mungkin. Ya kalau dia ghibthah itu ya disertai dengan perjuangan lahiriah. Ini namanya ghibthah. Ini seperti ini juga kita bagaimana sikap kita mensikapi dengan saudara kita yang itu tadi dengan 3 model seperti ini. Adapun untuk masalah keduniaan, tadi kan masalah agama itu kalau kita pengen sama kepada orang yang di atasnya kita iri, itu termasuk kebaikan. Adapun masalah dunia, kan mesti kita lihat dari sisi keduniaan tuh ada orang yang di bawah kita, ada yang sederajat, juga ada yang di atas kita. Kalau kita lihat orang di bawah kita, orang yang secara ekonomi di bawah kita pengen bagaimana saudara kita yang di bawah kita ini ingin berhasil seperti kita. Meskipun kita nggak bisa bantu, tapi lihat saudaranya yang ekonominya di bawah kita, ini kita punya perasaan pengen hadir, kita bisa menghadirkan perasaan seandainya dia punya ekonomi seperti saya juga, dia merasa senang. Bukan dihina, bukan dilecehkan, bukan direndahkan. Tapi dia bisa menghadirkan perasaan umpama dia dapat kebaikan seperti saya, dia senang seperti itu. Meskipun dia nggak bisa bantu. Bisa nggak kira-kira? Soalnya umumnya kalau lihat orang yang ekonomi di bawah dia, ke dunia di bawah dia, pasti yang ada itu diremehkan, direndahkan seperti itu. Makanya kita sebagai seorang muslim yang imannya hakiki, keimanan kita benar, kita pengen saudara kita yang seperti ini dapat kebaikan seperti kita. Kita hadirkan perasaan itu minimal. Syukur-syukur bisa bantu, nggak bisa bantu, kita hadirkan perasaan itu minimal. Kemudian dengan orang yang secara kedunia sederajat dengan kita, ini yang penting kita nggak merasa hasad, nggak merasa disaingi. Kita seneng, oh ya alhamdulillah dia juga usahanya juga maju, alhamdulillah. Kita seneng kalau seperti itu. Nggak merasa, tidak merasa tersaingi, tidak merasa nggak seneng. Lah bawaannya setan akan selalu merongrong dari masalah ini, pasti dia akan merasa meniupkan rasa hasad di dalam kita. Kayak seperti itu. Ngono-ngono itu pasti ada apa-apanya ini ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian bagaimana sikap kita kepada orang saudara kita muslim yang mana dia ekonominya di atas kita. Apakah kita dianjurkan untuk pengen sama dengan dia? Makanya kita pilah-pilah. Kalau seandainya murni dunia itu nggak boleh. Kalau kita iri dengan orang itu, dia kaya, tapi ternyata dia juga sedekahnya banyak dan lain sebagainya, maka kembali kepada yang itu tadi, yang perasaan ghibthah tadi, kembalinya ke yang akhirat tadi. Adapun murni duniawi, kita hanya sekedar pengen kaya seperti si fulan. Ini murni duniawi, ini termasuk hukumnya haram, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, wa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatullah alaikum." Jadi kalau masalah dunia, kamu lihatlah yang di bawah, yang ekonominya di bawahmu. Jangan lihat yang di atas. Karena dengan demikian itu, kamu bisa menghadirkan rasa syukur yang Allah berikan kepadamu. Kira-kira kalau seseorang itu selalu melihat yang di atasnya, dia punya mobil Avanza, kemudian ada orang yang mobilnya sudah mewah-mewah seperti itu. Kira-kira ini Avanza ini bernilai enggak di hati dia? Pasti akan
alah biasa aja. Kalau dia bisa melihat yang di bawahnya, dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia, entah rumahnya, entah apapun duniawi yang Allah berikan kepada dia, dia bisa syukur jika bisa melihat yang di bawahnya. Kalau dia selalu melihat ke atas, maka dia akan tidak pernah bisa merasa syukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dan ini hukumnya haram. Dan ini seperti halnya ketika Allah menghabarkan di dalam surat Qasas, ketika Qarun pamer kekayaan di hadapan orang-orang itu. Dia membawa seluruh kekayaannya untuk parade. Semua kekayaannya dibawa, sampai kuncinya tok itu dibawa oleh beberapa orang yang kuat, enggak kuat gitu. Saking banyaknya kunci-kuncinya. Ketika parade seperti itu, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar dengan membawa seluruh hartanya. Qala alladziina yuridul hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Kalau orang yang enggak punya ilmu, dia orientasi dunia, dia mengatakan, wah seandainya saya punya harta kayak Qarun itu. Qarun itu punya harta yang besar, keuntungan yang dia termasuk orang yang luar biasa. Itu kalau orang orientasinya dunia. Makanya ternyata ada orang yang oleh Allah diberikan ilmu. Wa qala alladziina utul ilma wailakum tsawabullahi khairul liman amana wa amilas shaliha wa la yulaqaha illas sabirun. Orang-orang yang berilmu lihat seperti itu, celaka kalian. Dia mencela orang yang seperti itu. Tsawabullahu khairul liman amana wa amilas shaliha. Pahala dari Allah itu jauh lebih baik daripada yang dipamerkan oleh Qarun itu. Berarti sifat ini sifat baik apa enggak? Sifat pengen sama secara keduniaan. Dia iri dengan orang yang kaya seperti itu. Murni dunia. Ini adalah sifat yang tercela. Tidak boleh. Makanya ayat ini mengingatkan kita bagaimana kalau kita berlomba-lomba dalam masalah dunia, murni dunia, ini sesuatu yang tidak boleh, haram. Makanya kita harus selalu di dalam keseharian kita berusaha, kalau kita sukses itu usahakan juga sukses akhiratnya. Jadi jangan melulu orientasinya dunia. Kita berusaha orientasi tetap akhirat, karena dunia ini hanya sementara. Kita nggak boleh terlalu melihat ke atas. Nah, resep syukur itu tadi. Bagaimana kita bisa bersyukur, yaitu melihat orang-orang yang nikmatnya di bawah kita. Kemudian ada beberapa hadis yang semakna dengan hadis ini, hadis yang ini, yang dia cinta kepada saudaranya, kebaikan menimpa saudaranya seperti halnya kebaikan itu menimpa pada dirinya. Di antaranya yaitu ketika Rasulullah SAW menjawab sebuah pertanyaan, mana iman yang paling afdal? Wahai Rasulullah, apa iman yang paling utama? Nabi menjawab, wa antuhibba linnasi ma tuhibbu linafsik wa takraha lahum ma takrahu linafsik. Engkau menyukai bagi manusia apa yang engkau sukai untuk dirimu, dan engkau tidak suka sesuatu menimpa mereka sebagaimana engkau tidak suka hal itu menimpa pada dirimu. Jadi kalau misalnya kita penerapan hadis ini, kalau kita enggak senang digibain, kita enggak senang orang itu meremehkan kita enggak senang orang itu berbuat jelek pada kita, ya kita jangan berbuat jelek pada orang. Kalau kita senang dapat perbuatan baik, kita senang dapat perkataan yang baik, kita senang dapat pujian misalnya, ya berusahalah kita berbuat baik kepada orang lain seperti halnya kita senang diperlakukan seperti itu. Ini sikap kita, bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita. Penerapan hadis ini adalah bagaimana kita menghadirkan perasaan senang bagi orang lain
itu dapat kebaikan seperti halnya kebaikan itu menimpa pada kita. Ini sebuah perasaan yang memang langka di zaman sekarang ini. Betul. Nah, ini kita setelah ngaji hadis ini seharusnya kita bisa menerapkan. Ini karena itu menghadirkan perasaan ini hukumnya wajib. Dan kita berusaha menerapkan hadis ini bagaimana? Seandainya semua kaum muslimin bisa menerapkan hadis ini, maka bisa dikatakan wah, kita bagaimana lihat persatuan kaum muslimin, bagaimana melihat rukunnya kaum muslimin, seperti halnya al muslimul muslim kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti halnya badan yang satu. Ketika ada anggota tubuhnya yang terluka, maka seluruh badannya juga merasakan sakit. Ini seperti ini bisa kita hadirkan jika kita praktekkan, jika kita bisa menghadirkan perasaan ini. Masya Allah. Ini kan hadis ini tentang bagaimana, ini kan sifat mulia. Kita senang jika orang lain dapat kebaikan seperti halnya kebaikan itu menimpa kita. Tapi ternyata ada sifat yang lebih mulia daripada itu. Yang lebih mulia dibandingkan perasaan yang ini tadi. Kita bisa menghadirkan perasaan kita senang saudara kita dapat kebaikan seperti halnya kita aja, itu sudah mulia. Tapi ternyata ada satu lagi sifat yang lebih mulia dibandingkan itu, yaitu perasaan itsar. Itsar itu kita pengen saudara kita mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada kita. Jadi kita dulukan kebaikan itu untuk saudara kita dulu, baru kebaikan itu menimpa pada kita. Masya Allah. Ini itsar ini perasaan luar biasa. Jadi termasuk sifat yang sangat mulia. Jadi kita menghadirkan perasaan kita pengen saudara kita itu dapat kebaikan yang lebih banyak daripada kita. Jadi kita dulukan dulu saudara kita, baru diri kita. Masya Allah. Ini ada yang seperti itu. Tapi ternyata itsar ini juga dibagi dua juga. Ada itsar masalah dunia, itsar masalah akhirat. Bagaimana itsar masalah dunia? Itsar masalah dunia kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan yang lebih daripada kita. Ini sifat seperti ini adalah mustahab, sangat dianjurkan. Allah berfirman di dalam surat Hasr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mereka kaum muhajirin, mereka orang-orang Ansor itu ketika kedatangan kaum muhajirin, tamu-tamu yang datang hijrah dari Mekah ketika pertama kali datang ke Madinah itu, mereka menghadirkan perasaan mendahulukan orang-orang muhajir dibandingkan mereka sendiri, meskipun mereka kesusahan. Contoh, bagaimana kisahnya Sa'ad bin Rabi'. Jadi Sa'ad bin Rabi' ini dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf oleh Nabi ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kan mereka orang-orang Mekah ini nggak punya tempat tinggal. Makanya untuk bagaimana ngurusi mereka dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Jadi orang Madinah datang, kamu tak saudarakan dengan si fulan. Jadi ini statusnya adalah seperti halnya saudara. Jadi dia yang bertanggung jawab ngurusi. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini seorang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu juga orang yang kaya raya ketika di Mekah. Tapi ketika Islam benar-benar dimatikan oleh orang-orang Quraisy, mau nggak mau mereka harus hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya. Dia asalnya saudagar kaya raya. Dia meninggalkan seluruh hartanya, miskin mendadak. Karena dia pindah meninggalkan seluruh hartanya. Dia datang ke Madinah menjadi orang miskin mendadak. Oleh Nabi dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah orang yang saudagar kaya, orang yang kaya di Madinah. Sa'ad bin Rabi' dengan itsarnya, beliau mengatakan, "Inni aktsara ansari malan, fa aqsim mali nisfain." Jadi
Sa'ad bin Rabi' mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, karena dipersaudarakan, wahai saudaraku, saya ini adalah orang paling kaya di Madinah ini. Sekarang hartaku tak bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Ada yang seperti ini. Saya punya harta 4 miliar nih. Yang 2 miliar untukmu, yang 2 miliar untuk saya. Ada yang kayak gini? Separuh. Wali mru'atani fanzur a'jabahuma ilaika. Fasammiha li utallikha. Saya punya istri lebih daripada satu. Ini isarnya ini. Saya punya istri lebih daripada satu. Coba kamu lihat istriku, yang paling kamu senangi yang mana? Yang kalau kamu ngesir salah satu misalnya, nanti tak cerai, begitu selesai masa iddah, ambillah. Masya Allah. Ini luar biasa seperti ini. Ini orang cerita ini kalau nggak datang dalam hadis sahih, mungkin kita mengatakan ini dongeng. Apa enek wong koyo ngene iki? Ternyata ada. Dia dipersaudarakan, dia hartanya nih, hartaku tak bagi dua. Istriku banyak, ambil satu yang paling kamu senengi mana, tak cerai nanti kamu ambil. Masya Allah. Ini kalau kira-kira kita dapat tawaran ini diambil apa enggak? Wah, aku jadi enggak enak ini. Saya sebenarnya enggak enak ini. Tapi ya mau gimana lagi kepepet gitu. Tapi bagaimana jawaban Abdurrahman bin Auf? Barakallahu lak fi ahlika wa malik. Aina sukukum. Jadi Abdurrahman bin Auf enggak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Meskipun seperti itu ditawarkan, betul-betul ditawarkan dengan lahir batin. Ini hartaku tak bagi dua, istriku ambil salah satu. Wes, enggak usah. Barakallahu fik wa malik. Semoga Allah memberikan barokah. Kamu cukup tunjukkan di mana pasar. Makanya kemudian Abdurrahman bin Auf ada pasar Bani Qainuqa. Jadi Abdurrahman bin Auf kemudian dia datang ke pasarnya orang Yahudi karena skill berdagangnya dia mulai dari nol, bisnis mulai dari nol dengan di pasar yang kita tahu pasarnya orang-orang Yahudi penguasanya, yang kita tahu bagaimana kelicikannya orang-orang Yahudi itu Abdurrahman bin Auf akhirnya bisa menjadi mengumpulkan kembali kejayaannya. Gak lama setelah itu bisa nikah dan kembali menjadi saudagar kaya. Tapi yang kita ambil di sini adalah bagaimana Sa'ad bin Rabi' itu mengorbankan. Dia pengen saudaranya itu dapat lebih daripada diutamakan. Wes kamu dulu aja. Ini cerita yang luar biasa. Ada juga kisah seorang Ansor yang menjamu tamu. Jadi dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi dalam keadaan kesusahan, ya lapar dan ekonominya sulit. Nabi saat itu pengen jamu orang tersebut. Ternyata dia datang ke 9 istrinya didatangi, semuanya mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi ilal ma. Nabi enggak punya, kita enggak bisa jamu. Ini cuma ada air tok. 9 istrinya sama mengatakan seperti itu. Enggak ada buat jamu, enggak ada sama sekali. Waduh, padahal Nabi pengen menjamu tamu tersebut. Makanya beliau menawarkan, ayo man yudhifu hadzal lailah rahimahullah. Barang siapa yang malam ini bersedia menjamu tamuku ini, maka semoga Allah merahmati orang itu. Maka ada orang Ansor yang dia enggak pikir panjang, dia langsung saya Nabi. Padahal dia enggak ngerti. Nang omahku enak panganan orang enggak mikir. Oh ya sudah, ini orang tamu ini tak jamu aja. Ketika dia datang ke istrinya nanya, ada makanan enggak? Makanan piye? Enggak ada. Buat saya sama jenengan ini enggak ada makanan. Istrinya ini orang solehah ya. Jadi ketika ditanya itu, enggak ada makanan. Ini cuma ada makanan buat anak-anak tok. Kita berdua ini enggak bisa makan. Karena saat itu rata-rata masih miskin. Ya sudah. Makanya suaminya ngomong, "Dah gini aja. Anak-anak, sementara kamu ajak main-main sampai ngantuk, sampai tertidur. Setelah itu kita ajak tamu kita ini makan, kemudian kamu pura-pura benerin lampu,
terus matikan. Karena makanan cuma satu tok, sak keluarga ini nggak ada yang bisa makan kecuali satu makanan ini tok. Makanya dipraktekkan benar ketika anak-anaknya sudah tertidur, kemudian tamunya diajak makan, istrinya pura-pura benerin lampu, kemudian lampunya dimatikan dan seolah-olah mereka makan, padahal mereka nggak makan apa-apa. Yang makan tamunya ini, sehingga malam itu tamunya ini kenyang, sak keluarga ini kelaparan semua. Masya Allah. Makanya ketika besoknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada mereka, qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma lailah. Sungguhnya Allah kagum, ajib dengan cara kalian berdua melayani tamu kalian. Masya Allah. Allah sendiri yang memberikan tazkiyah kepada mereka. Luar biasa. Kita kalau misalnya melihat cerita-cerita seperti ini, koyok-koyok, ya apa ya enek. Tapi karena ini datang dalam hadis yang sahih, ya ada orang seperti ini. Dia mengutamakan orang lain dibandingkan keluarganya sendiri. Ini orang wanita solehah seperti ini. Coba kalau kita, mas sampean iki renek panganan udah dadak rekor-rekon. Enggak seperti itu. Dilalah ya suaminya soleh, istrinya solehah. Sehingga mereka dipuji oleh Allah langsung. Ada juga ketika perang Yarmuk itu ada beberapa termasuk menghadirkan sifat itsar ini. Ada seseorang yang di akhir hayat ketika orang kan dalam kondisi perang itu kan kehabisan tenaga. Ini ada orang yang mau mati nih, air itu kan misalnya. Dia butuh menjelang sakaratul maut ya minimal minum air dulu lah. Karena betul-betul kerongkongan ini udah kering. Ketika ada orang datang ternyata di sebelah sana juga air. Dia ya sudah mau mati nih ngomong. Itu kasih saudara saya dulu aja. Akhirnya yang ngantar ini, yus ngantar sana. Ternyata yang sebelah sana juga ngomong air gitu. Akhirnya ngantar sini, yang sini juga gitu. Kasih ke saudara saya saja. Jadi dia mengutamakan orang lain, wis mau mati gitu loh. Sampai seperti itu menghadirkan sifat itsar. Sehingga tiga-tiganya mati, nggak ada yang minum air seteguk air pun. Masya Allah. Ini perasaan ini lebih mulia dibandingkan yang itu tadi. Itsar mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Ini sifat yang sangat mulia. Ini kalau untuk masalah dunia. Itsar dalam masalah dunia ini dianjurkan, mustahab. Kalau itsar masalah agama gimana? Kan ada toh. Sedekah itu perbuatan baik misalnya. Salat shaf awal juga perbuatan baik. Kalau itsar dalam masalah agama ini hukumnya makruh. Misalnya ada peluang sedekah, ini mau butuh uang 5 juta. Dia punya uang, temennya juga punya uang. Wis arep padha-padha arep infake, wis sampean wis sampean oleh ganjaran gitu. Itu bukan itsar yang baik kayak gitu tuh. Bukan itu maksudnya. Itu enggak baik malahan. Atau misalnya di soft yang paling baik apa? Salat itu yang soft paling baik yang mana? Yang awal toh. Ketika ada soft yang paling awal kosong. Ini berdua mau maju nih. Wis sampean ae, kan sampean oleh ganjaran. Enggak seperti itu. Itu malah justru dibenci karena Allah memotivasi kita untuk saling berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Kita supaya berlomba-lomba. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Kita supaya cepet-cepetan di dalam akhirat yang mana surganya itu seluas langit dan bumi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita supaya saling bersaing itu adalah perintah Allah. Bukan kok saling mendahulukan sampean wis ganjarane gen sampean akeh. Bukan seperti itu. Kalau kita masalah akhirat kita harus dulu-duluan, kita harus saing-saingan. Sikut-sikutan enggak apa-apa. Kalau memang ya itu kias. Kita wis kira-kira ada celah kita duluan. Itu yang benar dalam mensikapi akhirat seperti itu, bukan kok itsar mendahulukan wis sampean sing gen sampean oleh kebaikan, bukan seperti itu. Kalau masalah akhirat kita harus berlomba-lomba. Tapi kalau masalah dunia itu tadi, yang paling mulia adalah itu tadi, wa yu'thiruna ala walau kana bihim khassasah itu tadi. Jadi
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi dia itsar, dia mendahulukan saudaranya mendapatkan kebaikan dibandingkan dirinya sendiri. Jadi itu tadi hadis ini ya. Jadi kita menghadirkan perasaan, kita senang jika saudara kita itu dapat kebaikan seperti kita aja, itu sudah mulia. Apalagi kita bisa itsar, kita bisa mendahulukan perasaan agar saudara kita dapat kebaikan yang lebih daripada kita. Ini yang berusaha kita capai. Makanya dengan kita mengaji hadis ini, betul-betul kita bisa menghadirkan perasaan bahwasanya kita senang jika saudara kita, orang-orang di sekitar kita mendapatkan kebaikan seperti halnya kita senang dapat kebaikan itu. Bisa nggak kira-kira? Itu tadi, kembali lagi, teorinya gampang, prakteknya susah. Karena ini butuh latihan. Makanya kita sering-sering meneropong diri kita. Coba kita lihat diri kita. Fenomena apa yang terjadi. Apa yang selama ini kita rasakan kalau tetangga kita, sebelah kita dapat kenikmatan. Apakah kita hasad, apakah kita merasa senang, ataukah kita merasa tersaingi. Ini harus kita sering-sering ngecek. Berarti kalau saya nggak bisa menghadirkan perasaan ini, iman saya bermasalah ini. Nah, saya harus bisa merubah, dilawan itu. Karena inna nafsa la'amarotum bisu. Hawa nafsu itu akan selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, kita selalu bisa ketika hawa nafsu ini melenceng, kita luruskan lagi. Ngoten nggih? Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan hadis ini, kita bisa menjadi tokoh yang bisa mempersatukan umat ini ketika kita bisa menghadirkan perasaan-perasaan yang baik ini agar kaum muslimin di lingkungan kita bisa bersatu, bisa rukun, tidak tercerai-berai, saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga kaum muslimin menjadi kuat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.